Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat menyaksikan video yang akan membahas soal pada mata kuliah kalkulus tentang persamaan diferensial. Sebelumnya kami dari kelompok 4 akan membacakan nama-nama yang ikut serta dalam pembuatan video ini. Di antaranya ada Aringga Nilam, Arifah Nurdiana Fitri, Hilmi Yahya, dan juga Usman. Sebelum masuk pada soal pertama, diketahui nilai A sama dengan 4. Oke, kita masuk pada soal nomor pertama. Selesaikan persamaan diferensial berikut. Ini yang A, B, C, dan D. Kita masuk pada soal 1A. Untuk soal nomor 1A yaitu 4 dy per dx sama dengan y pangkat x dengan nilai awal y sama dengan 1 jika x sama dengan 0. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini, kita perlu menentukan variabel y terhadap x, yaitu seperti berikut. Kita coret saja dx-nya, kemudian hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan mengintegrasikan kedua sisi persamaan ini. Jadi persamaan akhirnya seperti ini. Kemudian kita substitusikan nilai awalnya, yaitu y sama dengan 1, x sama dengan 0. Kemudian hasilnya seperti ini. Jadi persamaan diferensial ini memiliki solusi khusus, yaitu 4y sama dengan y pangkat x min 1/4. Tentukan persamaan diferensial berikut. D kuadrat y per dx kuadrat plus dy per dx plus 4y sama dengan 0. Langkah pertama yaitu mencari solusi karakteristik. Misalkan kita asumsikan solusi yx sama dengan e kuadrat rx, di mana R adalah konstanta yang akan kita tentukan, sehingga menggantikan solusi ini dalam persamaan diferensial yang kita dapatkan R kuadrat E kuadrat Rx plus RE kuadrat Rx plus 4E kuadrat Rx sama dengan 0. Kemudian membagi kedua sisi dengan E kuadrat Rx sehingga kita peroleh R kuadrat plus R plus 4 sama dengan 0. Langkah kedua, menyelesaikan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini dapat diselesaikan menggunakan rumus kuadrat atau melalui faktorisasi. Dalam hal ini, kita akan menggunakan rumus kuadrat seperti di bawah ini. Karena terdapat akar imajiner, maka solusi untuk R adalah R1 sama dengan min 1 plus I akar 15 per 2, R2 sama dengan min 1 min I akar 15 per 2. Langkah ketiga, menentukan solusi umum. Dalam kasus ini, karena terdapat akar imajiner, solusinya adalah Yx sama dengan C1E kuadrat R1X plus C2E akar R2X, di mana C1 dan C2 adalah konstanta yang akan ditentukan berdasarkan kondisi awal atau batasan tambahan yang diberikan dalam soal. Jadi, persamaan diferensial diberikan memiliki solusi umum sebagai berikut. Nomor 1 yang C, yaitu D kuadrat 2 Y garis miring DX kuadrat 2 min 2 A DY garis miring DX tambah A kuadrat 2 sama dengan 0. Differential equation yang diberikan adalah D kuadrat Y garis miring DX kuadrat 2 min 2 bintang 4 buka kurung dy garis miring dx tutup kurung ditambah 4 kuadrat 2 sama dengan 0. Kita dapat menyederhanakan sebagai berikut, yaitu d kuadrat 2 y garis miring dx kuadrat min 8 buka kurung dy garis miring dx tutup kurung
ditambah 16 sama dengan 0. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial linear homogen orde 2 ini, kita mengasumsikan bahwa Y memiliki bentuk Y sama dengan E buka kurung Rx tutup kurung, di mana R adalah konstanta yang perlu kita tentukan. Oke, kita substitusikan Y sama dengan E buka kurung Rx tutup kurung ke dalam persamaan diferensial. Oke, yaitu D kuadrat Y garis miring DX kuadrat 2 min 8 buka kurung DY garis miring DX tutup kurung ditambah 16 sama dengan 0. R kuadrat 2 E Rx min 8 RE kuadrat Rx ditambah 16 E kuadrat Rx sama dengan 0. Next, selanjutnya kita faktorkan keluar suku umum. E buka kurung Rx tutup kurung buka kurung R2 min 8R ditambah 16 tutup kurung sama dengan 0. Untuk persamaan ini terpenuhi untuk semua nilai X, ekspresi dalam tanda kurung yaitu R kuadrat 2 min 8R ditambah 16 harus sama dengan 0. Kita dapat memfaktorkan persamaan kuadrat ini menjadi buka kurung R min 4 tutup kurung buka kurung R min 4 tutup kurung sama dengan 0. Persamaan ini memiliki akar ganda R sama dengan 4. Sekarang, karena kita memiliki akar ganda, solusi umum dari persamaan diferensial akan mencakup kedua suku dengan E kuadrat 4X dan XE kuadrat 4X. Solusi umumnya diberikan oleh Y sama dengan C1E kuadrat 4X ditambah C2XE kuadrat 4X. Oke, di mana C1 dan C2 adalah konstanta sembarang yang dapat ditentukan berdasarkan kondisi awal atau informasi tambahan yang diberikan dalam masalah. Selanjutnya yang D yaitu A D pangkat 2Y per DX pangkat 2 plus 3A DY per DX plus 2Y sama dengan 0. Dengan nilai awal Y sama dengan 0 dan Y aksen sama dengan min 5 jika X sama dengan 0. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini dengan nilai awal, kita akan menggunakan pendekatan metode nilai awal. Langkah pertama adalah mencari solusi umum persamaan diferensial homogen ini, yaitu 4D kuadrat Y per DX kuadrat plus 12 DY per DX plus 2Y sama dengan 0. Karakteristik dari persamaan ini adalah 4R kuadrat plus 12R plus 2 sama dengan 0. Dengan menggunakan rumus kuadrat, kita dapat menghitung akar-akarnya sebagai berikut. Nah, akar-akar yang dihasilkan adalah R1 sama dengan min 3 min akar 7 per 2 dan R2-nya adalah min 3 plus akar 7 per 2. Maka solusi umum yang diperoleh untuk persamaan diferensial homogen ini adalah Y sama dengan C1 E pangkat min 3 min akar 7 per 2X plus C2 E min 3 plus akar 7 per 2X. Langkah selanjutnya mensubstitusikan dengan nilai awal yaitu Y sama dengan 3 dan Y aksen sama dengan min 5 jika X sama dengan 0. Pertama kita substitusikan nilai awal Y sama dengan 3 sebagai berikut. Hasilnya yaitu 3 sama dengan C1 plus C2. Kemudian kita substitusikan juga Y aksen
nya sama dengan min 5 seperti yang tadi sebagai berikut. Hasilnya yaitu min 5 sama dengan min 3 min akar 7 per 2 C1 min 3 plus akar 7 per 2 C2. Selanjutnya, hasil substitusi dari Y sama dengan 3 kita pindah ruaskan menjadi seperti ini. C1 sama dengan 3 min C2. Selanjutnya kita substitusikan nilai C1-nya ke dalam persamaan min 5 sama dengan C1 min 3 min akar 7 per 2 min C2 3 plus akar 7 per 2. Hasilnya menjadi seperti ini. Kemudian kita sederhanakan menjadi 19 plus 3 akar 7 per 2 sama dengan 0. Dan menjadi nilai dari C2. Sedangkan C1-nya sama dengan 0. Jadi, solusi umum dari persamaan ini adalah Y sama dengan 19 plus 3 akar 7 per 2 E pangkat min 3 min akar 7X. Oke, soal nomor 2. Sebuah perusahaan membuat analisa mengetahui jumlah produksi terhadap pekerjanya. Pada saat sekarang, perusahaannya dapat memproduksi 3.000 unit atau hari diperkirakan tanpa penambahan mesin. Maka perubahan jumlah produksi per hari terhadap perubahan penambahan pekerjanya, yaitu DY garis miring DX sama dengan 80Y min 6X dengan X menyatakan penambahan pekerja. Tentukan jumlah produksi per hari jika pekerjanya bertambah 25. Dalam masalah ini, kita diberikan persamaan diferensial yaitu DY per DX sama dengan 80Y min 6X, di mana Y adalah jumlah produksi per hari dan X adalah penambahan pekerja. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini, kita perlu menggunakan metode pemisahan variabel, yaitu DY per DX sama dengan 80Y min 6X. Kita akan memisahkan variabel X dan Y ke sisi yang berlawanan, yaitu 1 per Y DY sama dengan 80 DX min 6. Selanjutnya kita akan mengintegrasikan kedua sisi persamaan ini, yaitu integral 1 per Y DY sama dengan integral 80 DX min 6. Hasilnya yaitu ln Y sama dengan 80X min 6X plus C. Ln Y sama dengan 74X plus C. Kita dapat mengekspresikan konstanta integrasi C sebagai ln K, di mana K adalah konstanta positif. Seperti ini, ln Y sama dengan 74X plus ln K. Kemudian menerapkan fungsi eksponensial pada kedua sisi persamaan, yaitu Y sama dengan K E pangkat 74X. Karena kita ingin mencari jumlah produksi per hari saat pekerja bertambah 25 atau X sama dengan 25, kita akan menggunakan informasi ini dalam persamaan di atas, yaitu Y sama dengan K E pangkat 74 dikali 25. Hasilnya Y sama dengan K E pangkat 1850. Sekarang kita tidak memiliki nilai sebenarnya untuk K, tetapi kita bisa menggunakan informasi bahwa perusahaan saat ini dapat memproduksi 12.000 unit per hari untuk menentukan nilai K. Jika kita menggantikan Y dengan 12.000 dan X dengan 0 karena belum ada penambahan pekerja, kita dapat menyelesaikan persamaan tersebut. Seperti ini.
12.000 sama dengan KE pangkat 0. Hasilnya 12.000 sama dengan K. Karena E pangkat 0 hasilnya 1. Jadi kita dapat memperbarui persamaan produksi. Jadi Y sama dengan 12.000 E pangkat 74X. Sekarang kita dapat menghitung jumlah produksi per hari saat pekerja bertambah 25. Yaitu nilai X sama dengan 25. Y sama dengan 12.000 E pangkat 74 kali 25, hasilnya 1.01176 kali 10 pangkat 37. Jadi dengan penambahan 25 pekerja itu jumlah produksi per hari diperkirakan menjadi sekitar 1,01176 kali 10 pangkat 37 unit. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.